Lalu paras itu mohon maaf ya, mengapa kalau anak laki-laki masih muda, di bawah 35 tahun, jadi tukang cukur, rata-rata laki-laki lalu kayak perempuan lama-lama terus, Iya. wah, ini perlu dikupas maksudnya loh. Saya nggak menakut-nakuti, saya nggak mencela, tapi ini penting, Gimana bukan sekedar perlu. Ya kan? Baru denger ini saya. Ya kan? Iya. Nyata seperti siapa itu? Ya banyak sekali lah. Banyak banget. Ya kan? Jenengan kalau nggak percaya jadi tukang cukur. Umurnya berapa kamu? 12. Besok langsung hanya Mas. Mas yang bahasa Itu tuh kenapa Bang? Menarik gitu. Pak, gitu loh. Banyak kasus kayak gitu. Loh, nyata ini saya mengatakan bukan berarti nggak boleh, tapi itu mesti mengenali bahasa kunci gitu loh. Bahasa kunci ketika akan motong rambut, siapa yang bisa membuat rambut? Siapa yang bisa menciptakan rambut? Oh. Ya kan? Nggak ada. Ya Tuhan, ya. Bumi langit seisine, saya tidak akan sembarangan dengan ciptaanmu, namun saya niat membuat rapih. Membuat rapi si anak ini, si nama ini, umpamanya begitu. Sebenarnya karena nggak ada permisi aja sebenarnya. Iya, itu namanya bahasa kunci ya. Jadi termasuk kalau Pak Mudin tadi atau Kayim tadi jangan makan dagingnya. Iya, gitu loh. Karena dia kan sebutannya itu menyempurnakan. Kalau dalam Jawa, kalau itu atas nama Allah saya menyembelih ini untuk rezeki manusia lah, nanti nyawa dan ruhnya si binatang ini ikut sampurnane Pak Mudin. Sementara Pak Mudin, mohon maaf, ikut makan daging itu pamalinya di situ. Walaupun setetes atau sepersekiannya pasti jadi daging atau darahnya. Lah ini lama-lama menggumpal sehingga buk-bukan lah, ini buk-bukan itu kayak beri-beri. Lah saya mengatakan bukan benci ya, tapi justru semestinya bahagia saya kasih tahu, ya kan? Seperti tukang cukur itu, seperti artis-artis itu, seperti mohon maaf, walaupun ustadz yang manggung kan jual suara, belum lagi umpamanya ngedar-ngedar kitab, umpamanya pakai serban koyo-yoyo. Lah saya ditanya umpamanya itu Mas Indra gagah banget tuh, bawa kita mau kemana? Lah otomatis kan saya menjawab, itu mau pengajian, yang bener gitu loh, umpamanya gitu loh. Artinya kita itu dikawal oleh saudara kita, Bapak Antono Ngarep, Ibu Antono Ngamburi. Ya, Bapak batin kita ditanya, mau kemana itu? Wah, itu mau pengajian. Oh, nggak bisa. Itu nanti hasilnya untuk pribadi. Lah, itu kategorinya itu adalah menjual suara dan menjual ayat. Kan repot. Nah, untuk itu kaum yang tasawuf kaum yang mengadakan pengajian atau ceramah-ceramah atau pitutur semestinya kaum yang tasawuf, begitu loh. Nggak sembarang orang. Kalau nanti baru SD sudah diceramah, sudah suruh ceramah, berarti kebono sugudel. Lah ini pamali. Lah rata-rata ya, kalau kecilnya itu sudah mulang kepada orang tua, tuanya bisa jadi gila loh. Karena sudah nungkak kromo, tahu nggak nungkak kromo? Sembrono, saru karo wong tuh. Lah sekarang kebono sugudel, maka jangan bangga ketika anaknya jadi ustadz kecil kan. Jangan bangga karena itu ada pamalinya, ada pantangannya. Lah ini saya memberitahukan saja, nggak usah dipercaya, namun titenono begitu loh. Titenono, lah ini nggak 1-2 orang kok. Ya silakan kalau nggak percaya jadi tukang cukur besok. Usia 20. Jadi tukang cukur, hanya mas gitu ya, mas mau kemana? Mas mau kemana? Lama-lama begitu. Kalau misalnya dia jadi tukang cukurnya usia 30 tahun gimana Mbak? Kalau sudah 30 tahun belum, masih berubah-ubah. Tapi kalau sudah 35 itu niscaya akan selamat walaupun tidak tahu bahasa kuncinya gitu loh. Karena di situ dia sudah dewasa. Artinya kalau sudah 35 tahun, orang 35 tahun lalu akan perubahan terlalu gangguan jiwa sulit. Gangguan jiwa pasti di bawah 35 tahun rata-rata begitu loh. Gangguan mental pun, psikologis pun di bawah 35 tahun. Itu
prosentasenya mohon maaf ya, karena tidak permisi, antara tidak permisi karena dia nggak bisa bikin rambut, terus kemudian potong seenaknya sendiri, sama kemudian karena sering berinteraksi dengan cewek-cewek ini, karena dia di kan salon kan, mayoritas cewek-cewek itu prosentasenya berapa? Kalau menurut saya prosentasenya ya pengaruh dengan pergaulan itu hanya 20%. 20%? 20%. Tapi unsur pamalinya ini yang 80%. 20% dibanding 80%. Kalau nggak percaya, mayoritas memang begitu sih. iya. Kalau nggak percaya begini saja, buka salon sendiri, ya, tukang cukur sendiri, nggak usah bergaul dengan tukang cukur yang lain, nanti tetap akan begitu. Mohon maaf, kalau tukang cukurnya nih ya, itu kan tadi yang kita omongkan agak-agak berbau bencong gitu kan, karena cowok. Gimana kalau tukang cukurnya, tukang potongnya itu cewek dan usianya baru 15, 16, 17, 20 tahun? Biasanya akan menjadi, mohon maaf, lesbi atau taruhlah bencong. Lesbi ya kalau perempuan jadi laki-laki begitu loh. Biasanya akan bertukar peran. Artinya bertukar posisi. Laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki, atau istilah sekarang itu kan ada LGBT itu akan menimbulkan seperti itu. Mau tidak mau gregetnya ke arah situ gede banget gitu, karena setan itu menggoda, sudah kata Pak Yai gitu, saya nirukan, setan telah berhasil menggoda dan lalu di situ sudah di ranahnya setan dicemplungnya sekalian. Berbeda dengan orang yang ya ibaratnya ada kawruhnya, ada guru tuduhnya. Oh, kamu kalau mau jadi tukang cukur nanti aja kalau udah 35 tahun gitu loh. Kan beda gitu loh. Dan bahasa kuncinya seperti ini. Niatnya kamu tidak akan merusak ciptaannya Tuhan, namun kamu akan membuat rapi sinama indra umpamanya. Ini perlu diketahui. Kalau sembrono ya niscaya akan cepat sekali seperti itu. Keren nih. Banyak yang belum tahu itu, Mbak. Serius itu. Ini akan menjadi kasanah pengetahuan yang sangat penting buat teman-teman ini. Nah, ini ada titipan pertanyaan saya dari pembina kita ini. Menurut penglihatan batin Mbah Dharma, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa dilakukan untuk kemudian meminimalisir, atau mudah-mudahan tidak jadi deh seperti yang dikhawatirkan BMKG itu, megatrust segala macam itu, supaya kemudian tidak jadi itu, ada apa nggak kira-kira cara yang bisa kita lakukan? Katakan saja saya orang sombong ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Dengan cara... Enggak, tapi sebelum jawab ini, batin panjenengan merasakan itu akan terjadi nggak? Pasti. Pasti ya. Tapi untuk tidak terjadi pun sangat bisa begitu loh. Gimana? Loh, saya kan sedang bikin konten. Serban Jaka Kendil, baru dengar kan? Serban Jaka Kendil. Terus kemarin diviralkan itu kan, dilalah Jaka Kendil viral gitu loh. Musafir begitu loh. Ya kan? Serban Jaka Kendil. Dan itu telah terbukti, nggak usah dipercaya, tanyakan di Desa Karangbenda. Saya punya gubuk, hanya diloncati dan tengahnya itu kering. Itu terbukti gitu loh. Tapi sekarang kan, wah, nggak mungkin. Ngendelke saya sudah dikir tiap malam, saya dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah dekat dengan saya. Siapa saya akan tertolong? Ya silakan saja. Keris yang paling ampuh, kitab yang paling ampuh, untuk menolak ini nggak mungkin bisa. Karena bumi Nusantara bukan bumi Amerika, bukan bumi Saudi Arabia begitu loh. Jadi berbeda caranya gitu loh. Namun kalau kita mendekati dengan yang gaib, ya taruhlah kita bisa menetralisir dengan syarat gitu loh. Dengan syarat menungso sadermo hang lampai. Lah kan pada nggak bisa sekarang, ya kan? Orang punya mobil buntut aja ngakunya punya Alphard sekarang gitu loh. Kan banyak pembual lah, kata kasarnya zaman sekarang gitu loh. Banyak taruhlah berpihak atau berpijak ketidaknyataannya yang nyata dimoi. Jadi setiap orang sekarang rata-rata kalau kasarnya ngomong menipu dirinya dan tertipu oleh dirinya. Artinya manusia dikuasai oleh nafsu belaka. Nafsu ya banyaklah, nafsu birahi, nafsu duniawi dan sebagainya. Manusia telah dikuasai oleh nafsu lah. Lalu untuk berpihak pada jalur Tuhan taruhlah, atau jalur kebenaran kata orang ngomong,
atau kalau saya mengatakan itu sadermo nglampahi sangat berat. Lah, kalau sadermo nglampahi dan berlomba-lomba dalam kebaikan, kalau kata kiai gitu, niscaya itu bisa taruhlah ibadahnya itu yang sungguh-sungguh. Saya nggak mengatakan ibadah benar, nggak ada orang ibadah benar, tapi dan nggak ada orang ibadah salah gitu loh. Jadi salah dan benar saya nggak pakai pakem itu. Tapi sudahkah sungguh-sungguh dalam ibadah? Nah kalau saya ingatkan Pak Kiai Nun Sewu, nopo sampun sungguh-sungguh dalam ibadah, tersinggung dong. Karena ibadah sekarang itu nggak dipuji dan nggak dihormati, dia nggak mau. Rata-rata begitu. Saya mau ibadah asal kamu mau memuji dan menghormati. Contoh umpamanya ada Pak Camat umpamanya datang, kok nggak dihormati? Wah kita langsung wah kurang ajar itulah. Padahal siapa tahu kalau saya sedang kedunungan wali, ibaratnya menguji celoteh dengan Pak Camat dan sebagainya, umpamanya begitu. Nah, sekarang tanpa dipuji, tanpa dihormati, batal dalam ibadah. Ini harus diakui ya. Artinya tidak boleh kita menampik dari sudut mana kita akan bisa menyangkal kesunatan sekarang. Bahwasanya sekarang maunya dihormati baru mau beribadah gitu loh. Maunya dipuji baru mau beribadah lah. Ketika saya kembali lagi kepada menangkal itu, manusia suruh sumeleh sudah nggak mau. Alias dengan kata lain, walaupun dipasang tumbal pun ya kalau nggak yakin secara sungguh-sungguh percuma begitu loh. Namun kalau yakin sungguh-sungguh 100% saya menjamin untuk tidak terjadi. Itu tumbal itu berarti butuh semacam kayak ritual khusus begitu atau gimana, Pak? Kemarin saya bikin kontennya. Ya. Tolong di Kaumbati. Jadi Joko Kendil itu tempat hari-hari. Nah, nanti sebutannya Kakang Kawahadi hari-hari Kang Rumekso ing awak mami. Seksenono jagat saisine aku nggawe tolak balak serban Jaka Kendil muga selamat fidunya wal akhirat gitu loh. Lalu selamat dunia, selamat ing akhir kalau dalam bahasa Jawa. Lah itu isinya adalah kendil ditali dengan duk, ditali dengan janur kuning, diisi air laut dan pasir laut. Samudra Kidul terutama begitu loh. Lah itu terus digantung di pompoknya. Digantung di pompok atau di pompok ya ini penglari atau suk rumah gitu loh. Di rumahnya. Setiap orang masang satu-satu tuh gimana? Ya bagi yang yakin. Kalau nggak yakin ya percuma saja gitu loh. Nah, itu serban Jaka Kendil. Niscaya serba terkendali oleh ridhone ilahi begitu. Tapi nggak usah dipercaya. Nggak usah dipercaya, saya nggak suka dipercaya gitu loh. Ya artinya kata-kata saya itu anggap saja kata-katanya orang gila, nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena saya melakoni, sehingga saya mantap saja mengatakan Mas Indra gitu. Jadi tidak kalau versinya panjenengan tidak perlu ada ritual khusus mengajak seluruh nggak perlu ya kayak gitu ya. Begini Mas, kalau jamak itu kan ada imam. Iya kan? Nah kalau yang dapat tuh saya mestinya makmum ke saya dong gitu loh. Iya kan? Nanti kalau saya mendapatkan ilham itu puluhan juta loh. Nah ketika saya mengais imbal setimpal bahasa saya, itu mungkin dianggap, wah itu komersil begitu. Saya ke Bali habis berapa kemarin? 15 juta Mas, gitu loh. Ya kan? Hanya membawa bunga Wijaya Kusuma saya tanam di Bali begitu. Lah apa esensinya? Lah kalau saya nggak dari YouTube kan jangan tahu sendiri. Kalau viewer saya sekian, kira-kira saya per bulan 5 juta taruhlah. Lah ya belum nutup lah untuk kebutuhan saya gitu loh. Lah ketika saya rasa mungkin dianggapnya serba gratis, tapi saya juga yang penting saya nggak meminta dan tidak menolak. Alhamdulillah kemarin salah satu subscriber saya menopang sepenuhnya sehingga saya bisa ke Bali begitu loh. Lah ini bagi yang yakin, yang sungguh-sungguh, bukan yang benar. Orang salah masuk surga juga ada ceritanya begitu loh. Kalau mencarinya benar salah nggak ketemu gitu loh yang saya maksud.